Halo guys, perkenalkan nama saya Dewa Sulistiani Sugma. Pada video kali ini saya akan berbagi tips cara memasukkan audio pada slide PPT. Akan ada dua cara yang akan saya perkenalkan pada kalian. Mula-mula kalian harus membuka slide PPT yang ingin kalian isikan audio. Kemudian untuk cara yang pertama, kalian klik Insert, klik Audio on my PC. Sebelumnya kalian harus memiliki audio yang sudah terekam, sehingga kalian tinggal memasukkannya ke dalam slide PPT. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Kalian klik Automatically untuk mengotomatiskan audio kalian terputar. Untuk menghilangkannya, kalian klik Hide During Show. Ketika di slideshow, maka gambar seperti tadi tidak ada. Cara yang kedua yaitu kalian klik slideshow, kemudian klik record slideshow, klik start recording from current, start recording. Akan muncul gambar seperti ini. Listrik statis. Setelah selesai kalian tekan close. Maka akan muncul audio seperti tadi. Jika langsung di slideshow, audio tersebut tidak akan terlihat. Untuk slide selanjutnya, kalian boleh memilih cara yang pertama atau cara yang kedua. Di sini saya menggunakan cara yang kedua. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Sulistiani Sugma dengan nomor induk mahasiswa 19 13 07 1007, program studi S1 Pendidikan IPA. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi fisika, yaitu listrik statis. Yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi listrik statis, elektroskop, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, hukum Coulomb, medan listrik, dan potensial listrik. Listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Beberapa gambar berikut merupakan adanya listrik statis di sekitar kita. Seperti gambar pertama. Penggaris yang digosokkan dengan kain wol, umumnya kedua benda bermuatan netral. Tapi ketika digosokkan akan ada loncatan elektron yang berasal dari kain wol ke penggaris plastik, sehingga penggaris bermuatan negatif. Maka ketika penggaris ini didekatkan dengan potongan kertas kecil, maka potongan kertas kecil tersebut akan menempel pada penggaris. Sama halnya dengan gambar yang kedua. Ketika kita menyisir rambut, maka tanpa kita sadari, terkadang rambut kita akan terbawa berdiri seiring dengan gerakan sisir. Hal tersebut terjadi karena adanya interaksi muatan antara sisir dengan rambut kita. Cara membuat benda menjadi bermuatan. Suatu benda secara alami bersifat netral, namun benda dapat memiliki muatan listrik apabila dilakukan beberapa hal berikut. Pertama, konduksi. Konduksi adalah cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara menempelkan benda tersebut dengan benda yang sudah bermuatan. Kedua, induksi. Induksi adalah cara untuk membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara mendekatkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Ketiga, menggosok. Cara menggosok adalah cara yang paling mudah membuat benda menjadi memiliki muatan. Umumnya, setiap benda memiliki kemampuan melepas atau menangkap elektron dengan kemampuan yang berbeda-beda. Interaksi benda bermuatan. Jika dua buah benda yang bermuatan didekatkan, maka akan terjadi interaksi muatan listrik pada kedua benda. Hal tersebut bergantung dari jenis muatan masing-masing benda. Pertama, jika muatan kedua benda berbeda, maka kedua benda akan saling tarik-menarik. Kedua, jika muatan kedua benda sama, maka kedua benda akan saling tolak-menolak. Seperti contohnya, gambar yang pertama. Jika muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka kedua benda akan saling tolak-menolak karena muatan kedua benda sama.
Sama halnya dengan gambar yang kedua, jika muatan negatif didekatkan dengan muatan negatif, maka kedua benda akan saling tolak-menolak karena kedua benda memiliki muatan yang sama. Berbeda halnya dengan gambar yang ketiga. Ketika muatan negatif didekatkan dengan muatan positif, maka kedua benda akan saling tarik-menarik karena kedua benda memiliki muatan yang berbeda. Elektroskop. Elektroskop adalah suatu alat yang digunakan dalam percobaan tentang listrik statis. Ada beberapa bagian yang perlu diketahui. Pertama, kepala elektroskop. Benda yang bermuatan akan diletakkan di kepala elektroskop. Kedua, isolator. Isolator merupakan bagian yang tidak menghantarkan listrik. Terakhir, daun elektroskop. Daun menguncup pada muatan netral. Ketika kepala elektroskop mendapat muatan, maka daun akan membuka. Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena listrik statis bisa menimbulkan keuntungan dan kerugian. Beberapa yang menimbulkan keuntungan adalah sebagai berikut. Pertama, mesin fotokopi. Nah, beberapa serbuk dari tinta mesin fotokopi menggunakan listrik statis untuk menyalin catatan dari halaman yang difotokopi ke halaman salinan. Kedua, pengecat mobil. Cat awalnya diberi muatan listrik dan kemudian menyemprot sebagai kabut halus ke dalam tempat pengecat. Partikel cat yang terisi muatan statik akan tertarik ke mobil dan menempel setelah mengering. Ketiga, penyegar udara ruangan. Prinsip kerjanya hampir sama dengan penangkap debu dan asap pabrik. Perangkat ini melepas elektron dari molekul asap dan partikel debu di udara. Partikel asap dan debu menjadi bermuatan positif, kemudian tertarik dan menempel pada perangkat penjernih udara yang muatannya negatif. Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh listrik statis adalah sebagai berikut. Gambar pertama, petir. Petir adalah contoh listrik statis saat terjadi badai atau hujan. Petir memiliki muatan positif yang sangat besar dan akan menuju bumi yang netral. Petir dapat menyambar manusia atau bangunan saat menuju bumi. Kedua, kebakaran. Gerakan elektron dari benda bermuatan negatif ke benda bermuatan negatif akan dapat memicu api. Bila terkena bahan mudah terbakar seperti kain atau minyak, dapat menyebabkan kebakaran. Hukum Coulomb dan gaya listrik. Besarnya gaya listrik yang terjadi antara dua buah muatan bisa ditentukan besarnya menggunakan hukum Coulomb, di mana rumus yang digunakan yaitu F sama dengan K dikali QA kali QB per R kuadrat, di mana F merupakan gaya Coulomb, K merupakan konstanta, dan QA, QB merupakan muatan masing-masing benda, dan R merupakan jarak. Medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar suatu benda bermuatan yang bisa mempengaruhi benda lain. Suatu benda bermuatan bisa mempengaruhi benda lain yang ada di sekitarnya, baik menarik maupun mendorong benda tersebut. Jika muatan benda tersebut negatif, maka benda lain akan tertarik. Jika muatan benda tersebut positif, maka benda lain akan tertolak. Medan listrik bisa dirumuskan dengan rumus berikut. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana E merupakan medan listrik, K merupakan konstanta, dan Q merupakan muatan benda yang mempengaruhi, dan R adalah jarak antar benda. Hubungan medan listrik dengan gaya listrik dapat dirumuskan dengan E sama dengan F per Q0, di mana Q0 adalah muatan atau titik yang dipengaruhi oleh muatan Q. Potensial listrik. Energi potensial listrik adalah besarnya energi yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah muatan sejauh R di daerah yang dipengaruhi kuat medan listrik tanpa menimbulkan percepatan.
besarnya potensial listrik mempengaruhi suatu benda pada jarak tertentu dari muatan bisa dirumuskan dengan rumus berikut. V sama dengan K dikali Q per R, di mana V merupakan potensial listrik, K merupakan konstanta, Q merupakan muatan benda yang mempengaruhi, dan R merupakan jarak. Beda potensial listrik bisa dirumuskan dengan delta V sama dengan W per Q, di mana W merupakan usaha per muatan yang dipindahkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya.